的内力，我已经超了8成。看你！这本古籍价值连城啊！不，小子，爷爷不陪你玩了。化天容地，着实不错。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Ku doakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Mutam of Holland Part 7 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Chen Han memasuki mansion pekerja untuk mengobati lukanya, sekaligus menggali informasi tentang makam dewa kuno dan iblis. Kita tahu kalau Chen Han sudah sembuh dari lukanya, lalu merahasiakan kekuatan internal dari Cuyu dan Chu Xiang. Alasannya agar dirinya bisa datang ke perpustakaan Dongzhou. Di sisi lain, Chen Han bertemu dengan musuh baru yaitu Sima Lingkong. Ternyata Sima Lingkong adalah tunangannya Cuyu serta membuat keributan di mansion pekerja. Tentu Chen Han tidak tinggal diam atas penghinaan tersebut dan mencoba balas dendam dengan cara merusak suasana Sima Lingkong. Apakah di episode kali ini Chen Han masih bisa merahasiakan kekuatannya? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. 你失去功力也有我的责任。 Scene diawali dengan Chu Xiang yang sedang memperhatikan kondisi Chen Han supaya dirinya tidak punya hutang kepada Chen Han dan mencarikan cara untuk menyembuhkan Chen Han. Setelah mendengar perkataan Chu Xiang, Chen Han sempat diam. Mungkin saja ia tidak enak kepada mereka karena menyembunyikan kekuatannya. Kemudian Chu Yu mengajak Chen Han ke perpustakaan. Siapa tahu dirinya bisa tenang dengan membaca buku. 青天白日的，点这么多蜡烛做什么？ 亮堂呗。 Saat memasuki perpustakaan, Chen Han sempat heran terhadap lilin yang terpasang di setiap rak buku. Menurut Chen Han, perpustakaan ini bisa terbakar karena lilin ini. Di sini Cuyu membenarkan perkataannya bahwa dulu pernah terjadi insiden kebakaran. Bahkan seorang penjaga tua di perpustakaan mati terbakar dalam keadaan tertidur. Jelas mendengar cerita dari Cuyu membuat Dongdong takut. Tidak hanya itu saja, menurut rumor yang beredar, para penjaga sempat mendengar dengkuran dari penjaga tua. Dan tiba-tiba... Ya itu, Dongdong langsung ketakutan saat di jumpscare oleh Cuyu. Tapi berbeda dengan Chen Han yang masih tenang. Melihat ekspresi Chen Han biasa saja membuat Cuyu kesal, lalu meninggalkan Chen Han seorang diri di perpustakaan. Saat melihat-lihat buku kuno, tiba-tiba ada air berwarna merah menetes tepat di tangannya Chen Han. Ternyata itu hanyalah tetesan lilin di atas kepalanya Chen Han. Tak disangka semua lilin di ruangan tersebut padam. Saat mau mengambil buku di hadapannya Chen Han, seketika itu bukunya menghilang lalu terjatuh di sampingnya mereka. Kemudian dibarengi dengan buku lainnya yang berjatuhan. Alhasil Dongdong ketakutan setengah mati sampai dirinya mencekik Chen Han. Melihat hal itu, Chen Han merasa diawasi. Dan yang terjadi adalah... 叔父，你还是下来吧。回来！ Tak disangka Chen Han bertemu dengan Cuyu sambil terlihat panik. Saat Cuyu bertanya pada Chen Han, seketika itu ia senang melihat Pak Tua. Ternyata Pak Tua tersebut merupakan penjaga perpustakaan sekaligus gurunya Cuyu. Mengetahui hal itu, Chen Han berpikir kalau guru dan murid sama saja suka menjahili orang lain. Di sana Cuyu sempat meminta maaf pada gurunya karena sudah mengambil peta kuno secara diam-diam. Jelas membuat gurunya kesal serta bertanya tentang teratai peri api yang baru saja Cuyu dapatkan. Mendengar pertanyaan dari sang guru, Cuyu mengiyakan sebab dirinya sudah menemukan teratai api dengan bantuannya Chen Han yang menerjemahkan huruf pada peta kuno. Kemudian Pak Tua itu menyuruh Cuyu untuk mengembalikan peta kuno milik gurunya. Walaupun sempat berdebat, pada akhirnya Cuyu mengambil peta tersebut. Lalu Pak Tua itu mengajak Chen Han ke tempat buku kuno tersimpan. 你若真对古籍有兴趣，那就跟我来。 啊，
出阁的地下竟另有乾坤。 Setelah sampai di bawah tanah, Chen Han terkejut apa yang ia lihat sekarang. Ternyata di bawah tanah perpustakaan ada sebuah ruangan tersembunyi untuk menyimpan peninggalan buku kuno lainnya. Ya, bisa dibilang buku-buku tersebut merupakan harta karun bagi kerajaan Dongzhou. Lalu Pak Tua memperlihatkan satu buku kepada Chen Han. Buku itu berisi tentang pembagian tingkat praktisi di benua Tianyuan. Ada 4 jenis pembagian praktisi. Yang pertama praktisi manipulasi Qi, kedua penyihir pembuatan mantra, ketiga praktisi pengendali naga, dan keempat praktisi penempaan tubuh internal dan eksternal. Selesai membacanya, Chen Han protes kepada Pak Tua karena buku itu hanya sebuah panduan biasa yang ditulis menggunakan huruf kuno. Chen Han sempat berpikir mengenai evolusi huruf saat ini dan huruf kuno 10.000 tahun lalu. Pada dasarnya huruf tersebut dapat mengidentifikasi arti kata. Istilah lainnya adalah huruf kuno mempunyai karakteristik berbeda dengan huruf saat ini. Jadi para ilmuwan atau sejarawan mengartikan huruf tersebut dengan berbagai proses sehingga bisa dimengerti semua orang termasuk kamu. Dan tiba-tiba 好可怕的内力！ Di tengah pertarungan, Pak Tua memuji Chen Han sebab pada usia yang terbilang muda, Chen Han bisa memasuki ranah kedua tahap lanjut. Bahkan praktisi yang berlatih hingga tua jarang sekali ada yang bisa memasuki ranah tersebut. Menurut Pak Tua, Chen Han sudah menjadi orang terkuat di benua Tianyuan. Mendengar Pak Tua berbicara, Chen Han sempat kaget. Bagaimana bisa Pak Tua itu mengetahui kekuatan internalnya? Jelas Pak Tua itu tertawa dan menyuruh Chen Han menunjukkan kekuatannya. Pertarungan pun dimulai. 看你往哪儿跑！小子，爷爷不陪你玩了。前辈果然没有骗人，一本古籍价值连城。化天容地，筋骨完美，灵石灭。 Melihat kemampuan Pak Tua itu, Chen Han memberi hormat padanya. Kemudian Chen Han bertanya tentang tujuannya, sampai dirinya menyuruh Cuyu mengantarkan ke hadapannya. Pak Tua menjawabnya bahwa dirinya sedang butuh bantuan untuk menerjemahkan isi buku kuno. Sebagai gantinya, Chen Han bebas memasuki ruangan tersebut. Setelah dipikir-pikir, Chen Han mau nggak mau menerimanya, karena ini adalah kesempatan agar bisa mengetahui sejarah dari makam dewa dan iblis. 成交。 Waktu sudah berlalu. Di sana Chen Han kedatangan Cuyu yang mengantarkan selembar buku kuno untuk diterjemahkan. Serta Chen Han memberikan terjemahan kepada Cuyu supaya diantarkan ke Pak Tua. Cuyu sedari tadi mengeluh gara-gara Pak Tua yang menyuruhnya mengantarkan buku tiap hari, membuat dirinya murung. Ya, walaupun begitu, Chen Han juga tidak tahu maksud dari Pak Tua itu. Tiba-tiba Chen Han termenung memikirkan informasi mengenai makam dewa dan iblis. Melihat Chen Han terdiam, Cuyu pun pergi bercampur marah. Bahkan Chen Han bingung dengan sikapnya Cuyu. Kemudian Chen Han melanjutkan tugasnya. 还是先给老妖怪翻译书页吧。 果然天具灵根。 Setelah menjalani kehidupan sehari-hari di kerajaan, Pak Tua kagum pada Chen Han yang bisa memahami teknik rahasia dari buku kuno. Juga Pak Tua memberikan buku lainnya untuk berlatih. Tapi sayang Chen Han datang bukan untuk berlatih. Lantas Pak Tua terkejut apa yang ia katakan. Namun Chen Han berterima kasih pada Pak Tua atas bimbingannya. Jika mau, Chen Han dapat menerjemahkan buku-buku itu supaya Pak Tua bisa membacanya. Saat itu Pak Tua hanya mengeluarkan satu buah buku untuk diterjemahkan. Lalu kita diperlihatkan Cuyu yang berusaha masuk ke dalam istana, tapi ia dihadang oleh Yuxia dan Hua Jian. Lantas Cuyu protes kepada ayahnya tentang pernikahan terhadap si Malingkong. Tidak ada respon, Cuyu pun pergi. Di sisi lain, ayahnya terpaksa melakukan itu demi kerajaan Dongzhou, karena keluarga dari si Malingkong sangat mendominasi di kalangan para kerajaan lain. Kemarin Cu Xiang berharap penuh kepada Chen Han, namun usahanya sia-sia untuk menyembuhkan Chen Han. Seperti yang kita tahu, ayahnya hanya memikirkan status dari kerajaan tanpa memikirkan perasaannya
ayahnya Cuyu. Agaknya sang ayah enggan jika Cuyu dekat sama Chen Han. Kemudian scene berganti ke perpustakaan. Di sana Cuyu menemui Chen Han yang sedang membaca buku untuk menyerahkan Dongdong padanya. Sebab ia sedang sibuk akhir-akhir ini, takutnya Dongdong tidak terurus. Melihat Cuyu sedih, Chen Han bertanya tentang masalahnya. Walaupun begitu, Chen Han simpati kepada Cuyu. Mendengar perkataan Chen Han, Cuyu mau menceritakan masalahnya mengenai dirinya yang tidak diizinkan oleh ayahnya keluar kota. Di sini Chen Han meyakinkan Cuyu agar dirinya tetap yakin dengan apa yang ia inginkan dan mengajaknya melihat-lihat pemandangan luar sambil menghibur Cuyu. 好啊，我看你能画出什么花来。 Saat keluar dari perpustakaan, Cu Xiang menunggu mereka berdua. Ternyata Cu Xiang datang untuk memperingati mereka dalam menjaga jarak. Kalau bisa, Cuyu tidak perlu menemui Chen Han lagi. Jelas Cuyu merasa kalau dirinya sedang ditekan dan beralasan bahwa Chen Han tidak memiliki status. Mendengar hal itu, Cuyu langsung pergi bersama Chen Han. Tiba-tiba Cu Xiang melemparkan sebuah jarum ke arah Chen Han. Chen Han dengan sengaja tidak menghindar dari jarum tersebut. Lalu Cu Xiang menganggap ia tidak bisa diharapkan lagi sambil berjalan. Melihat perlakuan dari kakaknya, Cuyu tidak enak kepada Chen Han. Namun Chen Han memakluminya. Tak disangka Cuyu masih punya cara untuk membantu Chen Han, yaitu mengajari teknik peleburan langit dan bumi. Dengan begitu, ia bisa menyerap kekuatan internal milik Cuyu. Seketika itu Chen Han teringat akan sesuatu yang dibaca kemarin saat menerjemahkan buku kuno. Isi dari buku itu merupakan teknik latihan jahat melawan langit. Tentu Chen Han menolak tawarannya Cuyu lalu pergi begitu saja sambil memberitahu bahwa teknik tersebut sangat berbahaya dan menyuruh Cuyu untuk menghentikan latihan itu. Malam pun tiba. Di sana Chen Han berencana pergi dari istana Dongzhou karena tidak adanya informasi tentang makam dewa dan iblis, sekaligus menghindari timbulnya masalah yang akan terjadi. Dongdong ragu sama rencananya Chen Han serta mencoba membujuk dirinya agar tetap tinggal di sini. Dengan cara Chen Han menunjukkan kekuatan pada sang raja. Siapa tahu dirinya bisa mendapatkan posisi sebagai pejabat tertinggi. Tapi sayangnya Chen Han masih tetap sama pendiriannya, yaitu keluar dari sini dan membiarkan Dongdong memilih tinggal di sini atau ikut dengan Chen Han. Walaupun berat hati, Dongdong tetap setia bersama Chen Han. Sebelum pergi, Dongdong menyarankan Chen Han untuk berpamitan kepada Cuyu. Ya, bagaimanapun juga mereka berdua sudah diberi fasilitas tempat tinggal, lalu menyusul Cuyu. 还是去找楚玉。我爷一完还没交给老妖怪，转交吧。 Dan film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Beberapa hari terakhir Chen Han masih belum bisa menunjukkan kekuatannya pada mereka. Lalu Cuyu mengajak Chen Han ke perpustakaan untuk membaca buku kuno. Tanpa disangka ada seseorang pak tua yang adalah penjaga dari perpustakaan ini. Ia jugalah yang mengetahui kekuatan milik Chen Han dan menyuruh dirinya menerjemahkan beberapa buku kuno. Kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Di sana sang raja meminta Cu Xiang agar Cuyu tidak mendekati Chen Han karena ia tidak punya status keluarga bangsawan, beda halnya dengan si Malingkong walaupun arogan. Tapi dia memiliki pengaruh besar terhadap kerajaan. Kalian pasti tahu apa yang Cuyu rasakan saat ini. Apakah di episode ke depan Chen Han bisa pergi dari istana ini? Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.